Tiba-tiba pijakan tangga terakhir yang diinjak sama si Alin ini bergetar macam lagi ada gempa, Wak. Nah, Alin lagi panik pun berusaha berpegangan di tangga kan, Wak. Tapi ternyata guncangan itu terlalu besar hingga membuat si Alin ini terpeleset, jatuh, dia berguling-guling ke bawah tuh. Malam itu Alin mendengar Kinasih mengatakan hal yang lain, yaitu Kinasih bilang maaf, katanya. Kisah ini bercerita tentang sebuah warung makan yang konon katanya menggunakan penglaris. Tapi nggak cuman kayak gitu aja, Wak. Yang epicnya, tumbal yang diminta dalam pesugihan ini harus seorang perawan. Pernah memang ada calon tumbal yang selamat, Wak. Tapi ternyata meski raganya selamat, jiwanya tetap tertahan di warung itu dalam waktu yang cukup lama. Penasaran kalian kan? Tapi sebentar! Karena ini KHW spesial yang ke-100, tentunya malam ini aku akan ditemenin juga sama yang spesial dong ya kan? Siapa lagi kalau bukan... Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa yang kita sebut aja namanya Alin dari Jawa Timur. Halo Alin, halo Jawa Timur. Hei, nama kotanya nggak usah disebutin karena nanti pasti bakal tahu di mana lokasinya ya. Tapi Wak, yang jelas pengalaman yang diceritakan Alin ini terjadi pada tahun 2009 lalu ketika Alin bekerja di salah satu warung makan yang ada di Jawa Timur. Nah, kata Alin, Wak, warung makan tempat dia kerja nih gede kali tempatnya dan selalu ramai setiap hari. Bulan puasa aja full pengunjung, Wak, dari berbagai daerah. Dan saking terkenalnya warung ini sampai-sampai Alin bilang kalau aku sebut nama tempatnya, nah, dijamin banyak kali orang yang tahu. Tapi demi menjaga privasi bersama, kita sebut aja nama tempat ini Warung Bu Leli, Wak, ya. Dan semua tokoh yang terlibat dalam cerita ini juga namanya sudah disamarkan. Nah, Warung Bu Leli ini, Wak, memang besar kali. Bangunannya terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 itu untuk gudang dan kamar mandi sama garasi. Lantai 2 ini adalah lantai utama untuk warung dan juga dapur. Lantai ketiga untuk mes karyawan dan lantai keempat adalah rooftop untuk jemuran dan penampungan air. Nah, di sana, Wak, Alin ini bekerja sebagai admin gudang. Dia bertugas lah untuk mengatur dan juga mengawasi setiap bahan baku yang masuk dan juga yang keluar dari gudang. Nah, beberapa bulan pertama pada saat si Alin ini kerja di sana, semuanya baik-baik aja, Wak. Walaupun memang Alin ini sering sekali mendengar cerita-cerita mistis tentang warung itu dari karyawan-karyawan senior. Tapi Alin ini tetap cuek aja, Wak. Toh aku juga selama ini nggak pernah ngalamin sendiri, Nat, waktu itu. Justru bagi Alin, Wak, bekerja di Warung Bu Leli ini nyaman kali rasanya. Dan saking nyaman ya, Wak, dia ini bahkan termasuk karyawan yang nginap di mes itu loh. Walaupun sebenarnya rumah si Alin ini nggak begitu jauh dari Warung Bu Leli. Karena memang di situ difasilitasin untuk para karyawan bisa nginap di mes lantai 3. Nah, seiring berjalannya waktu, Wak, Alin ini mulai akrab lah dengan karyawan-karyawan yang lain kan. Nah, salah satu yang paling akrab dengan si Alin ini namanya Dina. Kebetulan Dina ini janda anak 1, Wak. Dan kakaknya Dina yang bernama Mbak Mima juga bekerja di sana. Jadi kakak beradik itu kerjanya di Warung Bu Leli juga. Nah, kata Alin, Wak, Dina ini orangnya cukup frontal gitu.